Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Wiga, ini jadi dalam rangka rencana saya ingin berkunjung di kelasnya Pak Wiga nih rencana nanti. Jadi observasi kelas gitu. Nah, sesuai yang sudah dibicarakan di belakang sebenarnya. Nah, Pak Wiga, jadi nanti rencananya saya mau bertanya beberapa hal nih sebelum kita mulai observasi Pak Wiga gitu. Nah Pak Wiga nanti kira-kira untuk observasi nanti rencananya mengambil kelas berapa Pak Wiga? Insya Allah sih di kelas 8F sih Pak ya. Kelas 8F ya. Harinya hari Kamis kali ya. Hari Kamis ya Pak Wiga ya. Hari Kamis. Oke, hari Kamis pas 8F ya, minggu depan apa minggu ini? Minggu-minggu ini. Minggu ini ya. Jadi ini Pak Wiga rencananya nanti tujuan pembelajarannya apa itu materinya? Baik, nah ini nanti masuk ke topik baru Pak. Nah ini nanti pelajaran matematika, anak-anak akan belajar tentang topik umumnya itu persamaan garis lurus. Untuk fokusnya anak-anak akan mempelajari, membedakan ya mana yang termasuk persamaan garis lurus dan bukan. Kemudian untuk menentukan nilai X dan nilai Y. Kemudian mereka setelah itu menggambarkan persamaan garis lurus di koordinat kartesius. Gitu. Itu berarti secara tujuan umumnya pembelajaran ya. Nah, terus kalau untuk aspek-aspek yang ingin dicapai apa ya Pak? Oke. Yang dikembangkan maksudnya Pak? Yang dikembangkan ya. Untuk siswa. Oke, untuk siswa. Nah ini Pak, karena sesuai dengan topiknya sih, saya ingin melihat pemahaman anak terhadap materi baru itu, gitu kan. Secara pengetahuan ya. Jadi dari kegiatannya seperti apa dan menjawabnya seperti apa, gitu kan. Mungkin nanti terlihat bagaimana kayak gitu kan. Kemudian saya juga nanti kan ada kegiatannya nanti itu ada presentasi. Jadi rencananya itu ada berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya, dimensinya itu kreatif dan berpikir kritis. Nah, jadi di situ nanti area pengembangannya di situ. Kayak gitu sih Pak. Oke, jadi untuk mencapai area yang mau dikembangkan itu strateginya tadi apa? Presentasi. Ada presentasi. Ada lainnya lagi? Oke. Nanti strateginya tuh selain itu nanti tuh ada KSE Pak ya. Ya sesuai dengan apa yang udah dijelaskan dan di sharing Pak Imam gitu kan. Ada KSE, nanti pokoknya terkait di awal pembelajaran gitu kan. Terus kemudian nanti ada disiplin positif, pengerjaan disiplin positif, dan yang paling penting tadi nanti akan ada penggunaan diferensiasi gitu kan. Pembelajaran diferensiasi ya itu strateginya pokoknya ada kayak pembagian kelompok gitu loh Pak. Udah disiapin berarti ya? Ya udah disiapin pembagian kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya gitu kan. Kemudian selain itu untuk melihat pengetahuan juga nanti ada kegiatan kayak pengisian LKPD dalam kelompok gitu kan. Ada diskusi, presentasi gitu. Berarti media-medianya termasuk yang digunakan apa aja? Nah kalau medianya sih sama sih Pak, ada kayak kalau presentasi berarti nanti ada slide juga selain LKPD ada slide video presentasi juga, ada video untuk ini ya diferensiasinya ya. Ada video diferensiasi dan LKPD itu sendiri sih. Kayak gitu sih Pak. Oke, berarti ya kira-kira itu saja Pak Wiga. Nanti pada saat observasi jadi akan saya lihat beberapa tujuan pembelajarannya, terus target apa aja yang mau dicapai, terus termasuk strateginya ya Pak Wiga ya. Siap Pak Wiga. Berarti ketemu hari Kamis di 8F ya Pak Wiga ya. Sip. Nanti kita ketemu di sana. Terima kasih Pak Wiga. Yuk. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan Pak Wiga untuk pelajaran matematika pada hari ini, hari Kamis yang cerah dan segar ini. Kita akan belajar topik baru ya. Topiknya yaitu tentang persamaan garis lurus. Bisa dibaca. Jelas kan? Jelas. Oke. Untuk itu silahkan siapkan diri kalian seperti biasa ya. Ingat aja. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Gak ada.
Jadi sama kawan. Kita dulu ya. Anabel. Jesse. Oke. Kenapa sakit? Ya, semoga teman kita yang masuk pendidikan rumah sakit disegerakan sembuh. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi lebih tepat. Amin. Boleh dong Raja pimpin doa. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raja untuk melanjutkan datanya Pak Kabar. Nah, kita mau melaksanakan relaksasi. Sebelumnya Pak Wiga mau putarkan musik terlebih dahulu. Tidak boleh ada yang tidur. Relaksasi ini silakan kalian duduk yang nyaman. Tangannya tidak perlu berapa bebas, boleh nyender bangku. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kalian lakukan adalah ambil nafas dari hidung, tahanlah sekitar 20-30 detik. Setelah itu keluarkan lewat mulut sedikit-sedikit. Silakan disusui. Rasakan udara pagi ini, kita masih bisa bernafas, masih bisa belajar dengan suasana yang tenang seperti ini, dalam kondisi yang enak seperti ini. Kemudian renungkan apa yang menjadi motivasi kita belajar. Oke. Sekali lagi untuk yang terakhir kali, silakan tarik nafas kembali lewat hidung. Tahan, jangan dikeluarkan dari pantat. Kalau sudah tidak kuat, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Pelan-pelan bang. Sudah tenang ya. Oke. Gimana rasanya setelah relaksasi? Enak? Lebih fresh? Alhamdulillah. Ya, berikutnya motivasi hari ini Pak Wiga punya videonya insya Allah bagus, kita tonton dulu ya. Silakan diperhatikan terkait dengan video. Terkait dengan video tadi, salah satu kuatnya adalah mencobalah dan kau akan tahu hasilnya. Jadi
sebagai insan manusia kita harus terus main. Sama hanya mungkin Pak Wiga boleh mengutip sedikit tentang pemilihan kemarin. Ada Pak Prabowo yang selalu mengikuti tiap tahun pemilu kan, selalu gagal kan, tapi di tahun ini beliau insya Allah akan terpilih, betul kan? Karena beliau selalu mencoba dan akan tahu hasilnya, ya kan? Ya, seperti itu. Oke, setelah ini kita akan melakukan recall kembali dengan topik yang sebelumnya karena kita akan belajar tentang persamaan garis lurus dan ini masuk ke dalam topik persamaan garis lurus. Jika ada 2x minus 40 sama dengan 12, kira-kira kita mau ngapain? Cari x-nya. Kita mau nyari x-nya, kira-kira jawabannya. Step pertama yang paling gampang apa? Dipindahkan. Siapa yang mau dipindahkan? Siapa? Min 40. Kemana ya? Ke kanan dari sama dengan ke 12. 12 ini seperti apa? 2x sama dengan 12 plus 40. Apa ya? 52. 2x. Lalu x-nya adalah 2 dibagi berapa? 26. 26 masih ingat? Masih bisa ya? Oke. Gimana kalau yang bawah? Apa yang harus dilakukan? Stepnya sama nggak? Sama, dipindahkan. Kalau dipindahkan gimana gini? Siapa yang mau dipindahkan duluan? Siapa? Min 20 kemana? Siapa yang dipindahkan dulu? Min 3Y. Boleh min 3Y. Nggak ada aturan, boleh. Sebenarnya ada hilangkan ya. Min 3Y apanya? Kemanain? Ke kiri. Kan ini di kanan nih, kanan dari sama dengan dipindahin ke kiri kan? Jadinya gimana? Berapa? Kan dipindahin ke sana. Ini dipindahin ke sana kan? Jadinya gimana? Y min 20 plus 3Y sama dengan 12. Terus habis itu diapain? 20-nya Dipindahin 20-nya, min 20-nya. Pindahin ke sebelah mana? Sini? Boleh. Jadi gimana? plus 3Y sama dengan 12 plus 20. Jadinya sekarang diapain? Y tambah 3Y 4Y 12 tambah 20 32. Terus diapain? Y sama dengan 32 bagi 4. Iya gitu. Iya benar. Ya, berarti berapa? Sama dengan 8 bisa? bisa Oke. Ini adalah menjadi basic untuk menentukan atau berkaitan dengan topik persamaan garis lurus. Oke? Oh iya, hapus ya. Masih ingat kan semuanya? Gimana masih ingat? Masih ingat? Iya. Tadi bisa? Goza? Simpan bisa? Oke, sudah bersih. Setelah ini kita lanjutkan dengan ini. Nah, pada pembelajaran atau pertemuan hari ini, tujuan belajarnya yaitu yang pertama, kita akan memahami persamaan garis atau sebutannya adalah PGL, persamaan garis lurus. Ini bukan pegel, bukan. Yang kedua, membedakan PGL atau bukan PGL. Yang ketiga, menggambarkan PGL atau persamaan garis lurus. Jadi nanti akan menggambar. Yang terakhir, menentukan PGL melalui satu titik. Ya. Lanjut. Ini apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Tentunya belajar. Habis itu nanti diskusi, nanti berdasarkan grup. Ada presentasi, menonton video tadi sudah, nanti juga akan nonton video pembelajaran juga. Mengerjakan LKPD dan ada tes formatif. Oke? Ya saya. Kemudian penilaian yang akan dilakukan ada tes formatif itu sendiri, ada LKPD lembar kerja siswa, dan juga ada penilaian diskusi, penilaian presentasi, penilaian sikap, penilaian spiritual, dan penilaian keterampilan pekerjaan LKPD. Oke? Lanjut. Nah, sebelum melakukan diskusi dan pekerjaan, siapkan dulu alat tulis kalian. Sudah disiapin? Terutama pensil dan pulpen.
bukunya nanti ya. Sudah? Ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin, berdasarkan minatnya ya. Ada kinestetik, terus ada audio teori, dan juga ada visual. Silakan grup pertama boleh duduk di sebelah sini, grup kedua boleh di sebelah sini, grup ketiga boleh di sebelah sana, nanti boleh ambil bangkunya. Grup 4 ini, 5 di sebelah sana, dan 6 di sebelah sini. Ada 6 grup kan? Oke, silakan. Nah, Kak, direkam Kak, dari sini Kak, direkam. Oke, semuanya sekarang sudah duduk berdasarkan groupingnya. Kalau sudah silakan lihat ke depan dulu, nggak apa-apa. Nggak perlu, bangkunya nggak perlu dibalik, nggak apa-apa, lihat ke depan aja. Karena kita mau diskusi dengan lihat apa yang ada di depan? Gambar apa ya? Kira-kira gambar tanggal 1 dengan gambar kedua ada beda nggak? Apa? Kita lihat aja. Kemiringannya. Apa yang tadi kemiringannya? Iya, Su. Warnanya. Ada lagi? Oh, ada. Bahannya. Oh, iya, oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke, good. Sebenarnya Pak Wigan mau membahas benar tentang kemiringannya. Yang ini sedikit lebih landai, yang ini sedikit, bukan sedikit sih tapi memang terjal, ya kan? Menurut kalian, kalau kalian disuruh pilih tangga yang rumah kalian biar bagus dan enak, pilih tangga yang satu atau yang dua? Kenapa pilih satu? Apa? Ya benar. Ini ada kaitannya dengan persamaan garis lurus. Ngomongin tentang kemiringan dan menentukan besar kemiringan. Sebenarnya kalau diomongin ini ada garis lurusnya. Kan persamaan garis lurus kan? Sebenarnya ini adalah garis lurus guys. Makanya ngikutin tangga. Tidak sama garis lurus. Tapi ini, oke? Sebelum itu, sebenarnya kita mau melakukan ini. Kita mau lihat video tentang pembelajaran persamaan garis lurus. Silakan dilihat ke depan. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Bini. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Bini sudah membahas bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Nah, pada video kali ini, Pak Bini akan membahas bab selanjutnya, yaitu persamaan garis lurus. Pada yang pertama, tentang mengenal persamaan garis lurus. So, siapkan alat tulis kalian? Mari kita mulai. Garis lurus. Oke, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus atau kalau disingkat menjadi PL, mana yang bukan PGL, lalu menggambar persamaan garis lurus dan ada yang bisa dipahami kan ini? Oke, itulah video pembahasan tentang mengenal persamaan garis lurus. Jadi itu video tentang persamaan garis lurus. Sebelumnya Pak Wiga akan review dulu. Nah, berdasarkan video tadi, maka ada 3 poin penting. Yang pertama, kita mau menentukan mana yang termasuk persamaan garis lurus, mana yang bukan. Pak Wiga mau berikan. Apakah ini termasuk persamaan garis lurus? Apakah ini termasuk persamaan garis lurus? Ya. Karena Y-nya pangkat 1 dan X-nya pangkat 1. Sekarang contoh yang kedua. Apakah ini persamaan garis lurus? Kenapa? Karena Y-nya ada pangkat 2. Udah? Oke, kita lanjutkan untuk persamaan ini. Tadi barusan Pak Wiga sudah menuliskan ya. Kita mau mencari nilai X dan nilai Y dengan cara seperti apa? Pak Wiga akan kasih cara mudahnya dulu.
kita cari kalau seandainya X-nya kita masukkan nilainya adalah 0. Ya. Dari sini X-nya 0, kita masukkan ke dalam sini. Kira-kira yang diganti 0 yang mana? X-nya. Jadi berapa? Kita tulis persamaan di sini. 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 12. 2 dikali 0? Sebenarnya kita tidak perlu menulis 0 juga boleh. Oke? Ditambah 3 sama dengan? Kalau kayak gini gimana dong? 0-nya kita anggap aja hilang ya. Nah, berarti sekarang apa yang kita cari? Y sama dengan 11 dibagi Y-nya sama dengan? Nah, nanti kita akan gambarkan di koordinat kartesius Y-nya 4. Kalau Y udah ketemu berarti kita mau nyari nilai X. Berarti kalau Y-nya 4, X-nya 0. Berarti kita cari dengan Y sama dengan Ini apa yang diganti? Y-nya. Y-nya nih, yang ini nih kita ganti dengan angka 0. Oke, kita tuliskan kembali. Berarti 2X plus 3 dikali 0 sama dengan? Maka 3 dikali 0? Kita tidak boleh, tidak. Stop. Oke, sekarang kita lanjutkan di mana tadi Y-nya kita masukkan ke dalam sini, maka jadi 0, ya kan? 3 dikali 0 berapa tadi? Kalau 0 kita tidak perlu menuliskan, ya apa-apa kan? Ya. Maka jadinya 2X sama dengan 12. Maka X-nya berapa nih? 12 bagi 2 sama dengan? Nah, ini kita akan masukkan X-nya 6, Y-nya 4 ke dalam koordinat kartesius. Gimana caranya? Gampang. Kalau Y-nya 4, berarti kita punya titik 0,4. Kalau X-nya 6, kita punya titik 6,6. Seperti apa? Kita lihat di koordinat kartesius. Oke, lihat ke sini. Kalau koordinat kartesius punya sumbu X dan punya sumbu X-nya yang mana X-nya? X-nya yang horizontal atau vertikal? Horizontal. Maka di sini adalah X. Kalau Y-nya vertikal, berarti di sini. Kita punya yang pertama, lihat. 6, X-nya ada di angka 6.0, buat aja 6. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kasih titik di X-nya, sedangkan Y-nya adalah 4 atau 0,4. Kira-kira kalau 4-nya itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nah, karena 4, kasih titik di sebelah sini. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Ya udah, titik dengan titik kita gabungkan dengan garis atau sambungkan. Maka ya seperti ini. Seperti ini. Dan ini adalah persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Seperti ini. Bisa insya Allah? Bisa. Oke, good. Kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Kita mau mengerjakan LKPD di dalam dulu. Jadi kalau Iga punya LKPD ini, silakan dikerjakan berdasarkan grupnya kalian sesuai dengan minatnya ya. Bagi ini ada 2 tipe ya, berdasarkan minat kalian. Ada yang mau nanya? Oke, Cuk, gimana Cuk? Oke. Kalau sudah selesai berarti kegiatan selanjutnya adalah presentasi dan tanya jawab. Nah, kira-kira kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1, boleh kelompok 1 maju, perwakilan aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Sebelumnya
saya ingin mengenalkan diri saya jadi Mas Diansyah. Yang pertama saya akan menjelaskan soal yang dibahas tentang persamaan garis lurus. Nomor 1, dijadikan persamaan 3x min 4y sama dengan 12. 2, 2x kuadrat plus 5y sama dengan 10. 3, 5x min y min 20 sama dengan 10. Maka yang merupakan bentuk persamaan garis lurus adalah, jawabannya ada 2, yaitu jawabannya Pak, ya udah tulis ya. Ini kan ada 2. Terus kita pakai saja minta. Masih takut Pak? Loh, ngapain takut ada video? Enggak saya stop enggak nanti dipotong ya? Hah? Enggak saya stop. Enggak apa-apa, nanti dipotong apa emang? Agak gedean nanti. Jangan di belakang. Nanti pantatnya saya yang cari. Udah ya. Dari sini jadi ya. Jadi jawaban yang pertama 5x min y min 20 sama dengan 0. Oke, cukup. Sekian dari grup kami. Kami minta pertanyaan, apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, Yusuf ingin bertanya, mengapa 2x kuadrat tambah 5y sama dengan 10 tidak termasuk dalam PGL? Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan Yusuf. Mengapa bilangan 2x kuadrat plus 5y sama dengan 10 tidak termasuk PGL? Karena 2x-nya itu ada kuadratnya. Yang dipakai PGL itu tidak ada kuadratnya. Ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikumpulkan. Sini, kumpulin. Kumpulan ke sini, kumpulin paling depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih hasil pengerjaan informatifnya. Ini oke, terima kasih hasil pengerjaan informatifnya. Nanti kita akan koreksi bersama-sama. Sekarang silakan duduk yang rapi karena kita mau mengakhiri pembelajaran. Bang, ini mati lampu mana? Bapak saja ya. Oke, kita sudah di ujung pembelajaran. Boleh di video sini. Kita sudah di ujung pembelajaran untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gradien, yaitu kemiringan. Jadi kalau ingin tahu tentang itu, untuk pertemuan berikutnya jangan sampai tidak masuk. Oke, untuk mengakhiri pada pembelajaran ini kita akan berdoa. Silakan Siva boleh dipimpin berdoa. Kita tutup pelajaran hari ini. Oke, sekian dari Pak Wiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Biga, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, kayak mukanya udah sangat cerah nih hari ini ya. Sebentar lagi Pak. Ya, oke, sebentar lagi. Ya Pak Biga, alhamdulillah kemarin hari Kamis ya, minggu lalu kita sudah melakukan kunjungan ya Pak Imam. Saya berkunjung ke kelasnya Pak Biga maksud saya kemarin ya. Dan Pak Biga sudah melaksanakan pembelajaran, kalau tidak salah materinya ini ya Pak Biga ya, persamaan garis lurus ya. Iya betul. Ya Pak Biga, jadi pada percakapan kali ini, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membicarakan mengenai apa yang sudah Pak Biga kemarin laksanakan, terus termasuk target-target Pak Biga yang ingin dicapai pada saat kita kegiatan. Sebelum supervisi kan kita sempat ada kegiatan percakapan yang seperti ini Pak Biga, jadi kita mau melihat bagaimana sejauh mana capaian yang ingin Pak Wiga dapatkan, apakah sudah terlaksana Pak Wiga? Jadi mungkin itu pertanyaannya Pak Wiga ke depan. Ya gitu ya Pak Wiga ya. Saya konfirmasi lagi ya, kemarin materinya tentang persamaan garis lurus ya Pak Wiga ya. Tujuannya pembelajarannya itu membedakan persamaan garis lurus dan yang bukan persamaan garis lurus, terus menentukan nilai X dan Y, terus menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius Pak Wiga ya. Ya gimana Pak Wiga kesannya sudah melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih Pak Imam sebelumnya sudah bisa mengobservasi ya. Jadi ini tujuannya juga untuk melihat sejauh mana saya bisa mengajar menghandle kelas saya gitu kan. Terutama untuk target-target yang dan strategi yang sudah saya lakukan gimana saya lakukan. Nah, kalau untuk refleksi dari saya sih pembelajaran sih alhamdulillah sih cukup sesuai atau alurnya cukup sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan gitu kan. Kemudian strategi-strategi yang direncanakan juga gitu kan, itu juga saya merencanakannya cukup matang ya gitu kan. Ada masukan juga dari Pak Imam juga kan terkait dengan kayak KSE-nya, disiplin positif untuk handle grupnya seperti apa gitu kan. Terus diferensiasinya atau pembelajaran berdiferensiasinya dengan kontennya ataupun produknya. Kalau produk mungkin tidak terlalu kelihatan banget kali ya gitu kan, karena kan LKPD iya LKPD-nya nggak terlalu kelihatan banget karena memang nggak ditampilkan gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaan gitu kan, dimana anak yang satu mungkin untuk yang tingkat lebih baiknya atau dalam artian ngerti gitu kan materinya itu nggak ada bantuan guidance di LKPD. Nah kalau untuk yang kurang gitu kan ada kayak gambarnya udah disediakan, terus bentuk-bentuk kalau untuk dalam artian tuh substitusi atau metode dalam matematikanya sudah ada, jadi tinggal melanjutkan kayak gitu. Kelihatan sih karena produknya memang LKPD bukan produk yang lain kayak gitu sih. Iya Pak Wiga, saya kalau melihat dari catatan memang untuk KSN-nya sudah sempat muncul ya Pak Wiga ya waktu itu ya, yang Pak Wiga menampilkan metode stop itu ya kalau nggak salah. Stop. Terus disiplin positifnya juga sangat terlihat gitu. Dan pembelajaran diferensi kan juga terlihat ketika pembagian kelompok gitu. Jadi saya juga sepakat dari hasil observasi saya, Pak Wiga sudah melaksanakan semua rencana yang seperti sebelumnya. Kalau untuk kendala apa ada Pak Wiga selama pembelajaran? Kalau kendala sih ini Pak, mungkin untuk presentasi kali ya. Beberapa anak itu kan sekarang tuh mungkin fasenya atau mungkin ketidakinginannya gitu kali ya. Jadi tuh pengennya yang menonjol anaknya itu aja gitu sih gitu kan. Jadi yang memang di grup yang memang mau tampilnya dia atau mungkin karena memang paham gitu jadi dia aja gitu kan. Di groupingnya juga seperti itu gitu kan. Jadi perlu lagi tuh pengennya tuh semua anak tuh terlibat di dalam presentasi. Pengennya semua anak terlibat. Ya, terus mungkin ada memang ini ya kalau untuk pengerjaan LKPD alhamdulillah sih tertolong karena di dalam grup. Nah ketika untuk pengerjaan di formatifnya tuh mungkin ada siswa yang memang waktunya tuh nggak bisa cepat. Formatif itu yang LKPD mandiri ya, penilaian mandiri yang terakhir pembelajaran itu ya. Sebelum penutupan itu kan ada kayak. Lalu mungkin Pak Wiga sudah ada ini rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah kalau untuk rencana ini
mungkin saya akan coba untuk ini Pak, berarti tindak lanjutnya itu dari grouping tadi itu ada strategi agar tiap anak tuh memiliki peran masing-masing kali ya, entah nanti model pembelajarannya kah gitu kan, atau mungkin groupingnya kah gitu kan, atau mungkin cara penyampaian presentasinya entah diundi atau bagaimana gitu, nanti mungkin sedang dipikirkan sih seperti itu. Atau mungkin sudah ada langkah apa gitu untuk pertemuan selanjutnya? Langkah Kan banyak nih opsi-opsi dari pembelajarannya atau yang lain. kalau Mau terlihat dicoba gitu Nah, kalau untuk pertemuan selanjutnya. kalau untuk coba sih mungkin lebih ngambil sedikit ya, itu kayak project kali ya, belajar project kali ya. Kalau sebelumnya kan problem ya, misalnya problem, mungkin project mungkin biar kelihatan agar anak-anak tuh mungkin dia nggak aktif di presentasi, tapi ketika pengerjaannya atau mungkin desainnya mungkin dia bisa dibantu. Jadi untuk menggait anak-anak yang presentasi biar nggak hanya yang itu saja gitu maksud Pak Wiga ya. Jadi dengan adanya project semua anak akhirnya diberi kesempatan untuk presentasi, mau nggak mau kan akhirnya anak yang awalnya diem aja akhirnya mau bersuara gitu maksud Pak Wiga seperti itu ya. Sepertinya nggak ada masalah dari Pak Wiga, sudah melaksanakan dengan bagus ya Pak Wiga. Memang di catatan saya juga sedikit itu yang presentasi ya gitu ya. Jadi memang kayaknya ada beberapa anak yang kalau suruh presentasi malu-malu gitu. Nah, akhirnya di kelompok tersebut yang dominan gitu. Ya itu Pak Wiga, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Kita berada di akhir pembicaraan kita, semoga ada kesempatan untuk nanti kita ketemu lagi Pak Wiga ya. Tentunya di lain kesempatan bisa memberikan feedback kembali. Ya siap-siap Pak Wiga. Itu Pak Wiga, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam